dan setia kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Praise the Lord. Pagi ini pastor bertugas di dalam ibadah dan pelayanan di Gunma, di daerah Gunma. Dan saya biasanya kalau pagi lebih banyak bersama istri saya, tapi pagi ini saya sendiri dan melewati daerah pinggiran, lewati persawahan, jembatan-jembatan, kemudian dari jembatan bisa turun ke bawah dan melihat persawahan. Dan hari ini spesial karena perjalanan itu rasanya segar, saudara. Padi-padi yang mulai tumbuh setengah, sangat segar, hijau sekali, bahkan rumput liar juga segar. Kenapa saudara? Karena semalam subuh ini hujan. Ya, ada hujan yang menjamah padi-padi, rumput-rumput, pohon-pohon, segar sekali dan hijau. Saya senang pagi-pagi driving ke sana dan satu anugerah boleh diizinkan segar di pagi hari. Kita butuh kesegaran dari Tuhan. Haleluya. Kita butuh kesegaran dari Tuhan. Kiranya dalam ibadah kita ada lawatan Roh Kudus yang menjamah kita dengan caranya, melalui firman-Nya, melalui praise and worship juga, melalui persekutuan sehingga kita boleh disegarkan oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Saudara, hari ini pastor akan berbicara dengan judul marah boleh asal titik-titik. Atau khotbahnya bisa berjudul marah yang tepat. Bulan ini kita diberikan tema bulanan yaitu handling conflicts. Menghadapi dan menyelesaikan konflik-konflik. Minggu lalu kita sudah dengar pesan, ada satu firman yang pastor sampaikan yaitu di dalam ayat Lukas pasal 17 ayat 1 yang berkata bahwa Yesus berkata tidak mungkin tidak ada penyesatan dalam bahasa Indonesia atau di dalam bahasa aslinya bisa diterjemahkan tidak mungkin kata Yesus tidak akan ada tersinggungan atau konflik. Nggak mungkin. Jadi sesuatu yang akan terjadi dan pasti terjadi. Apakah kita tidak boleh marah? Boleh, tapi marah yang tepat. Ya. Nah kita mau belajar marah yang tepat, satu-satunya kita belajar dari Tuhan Yesus. Sebab yang lain kita susah melihatnya. Hanya Tuhan yang bisa mengajarkan kita marah yang tepat. Kita baca di dalam Matius pasal 21. Pasal 21 Matius ayat 12 sampai 14. Kita baca 3 ayat ini sebagai fondasi. Kita akan belajar bagaimana dari Yesus marah yang tepat. Marah di mana kita bisa lihat kemarahan itu bisa ada. Tetapi harus tepat. Ayat 12. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir. Di ayat 12 dulu ya. Ayat 12 dulu. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan membalikan bangku-bangku pedagang merpati. Jadi kita lihat mengusir, membalikan itu satu tindakan ekspresi kemarahan. Marah Yesus ketika dia masuk ke bait suci. Ayat 13 dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Ayat 14,
Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Amin. Amin. Dari kemarahan sampai kesembuhan. Jadi Yesus, di sini kita belajar kemarahan yang tepat itu akan membawa perubahan yang positif. Kemarahan yang tepat itu membawa suatu produktivitas yang baik. Haleluya, kita mau belajar ini. Karena Yesus sendiri berkata, konflik itu bisa terjadi dan akan terjadi. Tapi bagaimana kita menghadapinya dan menyelesaikannya. Ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar salah satu sumber konflik adalah kemarahan yang tidak pada tempatnya atau dengan cara yang keliru. Jadi salah satu sumber konflik adalah kemarahan yang tidak tepat. Dengan cara yang keliru akhirnya menimbulkan kerusakan. Kita mau belajar dari Yesus, dari kemarahan, mengusir, membalikkan, marah dia. Dan akhirnya terjadi justru kesembuhan. Orang-orang datang kepada Tuhan dan kesembuhan terjadi. Dari kemarahan menjadi sesuatu yang positif karena Yesus, di sini kita belajar marah yang tepat. Nah, pada waktu itu saudara, latar belakang perikop ini di Matius pasal 21 yang kita baca, di mana Yesus masuk ke bait Allah itu. Pada saat itu adalah menjelang perayaan Paskah, saat-saat mendekati hari raya Paskah. Yesus masuk ke Yerusalem. Kalau di pasal yang sama, di ayat yang sebelumnya, di pasal 21 itu ada perkataan Yesus masuk ke Yerusalem disambut oleh orang-orang, bahkan anak-anak kecil berseru-seru, Hosana anak Daud, Hosana bagi anak Daud. Ya, Tuhan disambut. Nah, saat perayaan Paskah, orang-orang dari orang-orang Yahudi, juga dari orang-orang pengikut ajaran Yahudi, mereka dari berbagai penjuru dunia yang ada di sekitar itu datang ke Yerusalem, yaitu ke bait Allah untuk beribadah dan membawa persembahan mereka. Pada zaman itu orang mau datang mendekat kepada Allah, dia datang membawa persembahan, kambing, domba dan sebagainya. Mereka datang ke sana. Ya. Dan di bait Allah ada pedagang yang menjual hewan untuk korban, yaitu hewan merpati. Merpati juga dijual di sana. Merpati adalah gambaran persembahan orang-orang yang miskin, orang-orang yang berkekurangan, tidak mampu. Nah, kita tahu pada waktu Yesus dilahirkan dari keluarga Yusuf dan Maria, mereka mempersembahkan merpati pada waktu Yesus lahir karena mereka datang dari keluarga yang tidak mampu. Jadi Yesus bukan datang dari keluarga raja, keluarga yang kaya-kaya, bukan. Tetapi Yesus datang dari keluarga yang tidak mampu. Cuma dia datang dalam kehendak Allah, Tuhan tetap pelihara. Yaitu pada waktu Yesus dilahirkan, berapa bulan kemudian datang orang-orang Majus yang mempersembahkan emas, mur dan kemenyan, hal-hal yang berharga sebagai pemeliharaan Tuhan untuk Yesus dibesarkan di dalam keluarga Yusuf dan Maria. Haleluya. Saudara mungkin pasangan muda, saudara bingung mau punya anak, nanti gimana melahirkan di Jepang, biaya mahal. Dengar, kalau Anda diberikan anak oleh Tuhan, percaya Tuhan sanggup mencukupi kebutuhan Anda membesarkan anak-anak yang dipercayakan. Amin. Jangan takut ya. Haleluya. Nah, kemudian kambing domba di situ juga dijual di pelataran bait suci. Pada zaman Yesus itu ada juga meja-meja penukar uang. Ingat, orang-orang Yahudi maupun orang-orang asing
yang non-Yahudi yang percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, mereka datang dari berbagai negara, mereka membawa mata uang mereka sampai di Yerusalem, mereka harus menukarkan mata uang itu untuk membayar kebutuhan mereka. Di sana ada hotel, ada makanan, mereka harus bayar, juga membeli korban-korban untuk dipersembahkan di bait suci. Dan karena itulah di situ ada meja penukar dan uang dan sebagainya. Sebenarnya saudara perhatikan, bisnis penjualan burung merpati, kambing domba, hewan-hewan yang akan dikorbankan, juga meja penukar uang itu, bisnis itu bukan sesuatu yang salah. Karena itu proses kebutuhan yang ada di bait suci, ya. Tetapi mengapa Yesus ini marah dan bagaimana ia marah? Marah yang tepat adalah harus dengan alasan yang tepat. Yesus marah kepada orang-orang itu karena Yesus berkata, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Bait suci rumah Tuhan pada zaman perjanjian lama akan menjadi, Tuhan bilang, rumah doa. Tetapi mereka menjadikannya rumah sarang penyamun. Nah, Yesus marah dengan alasan yang tepat. Karena para penjual ini berjualan di area yang salah, yaitu di dalam bait suci, saudara. Maksudnya apa, saudara? Begini, saudara. Di bait suci itu pada zaman Yesus, menurut catatan sejarah, ada seorang yang bernama Yosefus Joseph itu sebagai sejarawan Yahudi pada zaman itu. Mereka mencatat di dalam catatannya, di dalam catatan sebagai sejarawan, mereka mencatat pada zaman itu ada seorang yang juga di dalam Alkitab disebutkan namanya Ananias. Kalau saudara baca, ada seorang yang bernama Ananias pada waktu Yesus ditangkap, disalibkan, mau dibunuh, disalibkan itu. Ialah imam besar pada zaman itu, Ananias. Dan dicatat di dalam sejarawan Yahudi yang bernama Yosefus, Ananias imam besar itu salah satu kerjaannya pengumpul uang. Jadi sebagai imam besar malah kerjaan utamanya kumpulin duit. Kemudian di dalam catatan itu juga anak-anak Ananias, anak-anak imam besar yang seharusnya adalah juga bagian dalam pelayanan iman, membuat bisnis penukaran uang dan penjualan binatang, hewan-hewan itu ternyata adanya di dalam bait suci, di mana disebut daerah yang disebut daerah untuk non-Yahudi. Jadi pada waktu zaman Yesus di bait suci itu dibagi, ada wilayah untuk para wanita, kemudian ada wilayah untuk yang non-Yahudi di dalam bait suci itu. Nah, ternyata mereka melakukan handling bisnisnya di dalam bait suci di area yang seharusnya menjadi daerah orang-orang non-Yahudi untuk berdoa. Tetapi dibikin area itu jadi bisnis. Jadi bukannya berdoa, mereka sibuk untuk bisnis. Disitulah kemarahan Tuhan. Karena di dalam seharusnya mereka datang beribadah, tetapi mereka disibukkan dengan urusan perekonomian. Fokus mereka bukan beribadah, fokus mereka keuntungan besar. Sehingga akibatnya Yesus marah karena kemarahannya itu adalah orang-orang yang melakukan penjualan-penjualan dan penukaran uang di dalam bait suci di bagian area untuk non-Yahudi, itu kemarahannya terjadi karena
mereka menghalangi orang datang kepada Tuhan. Bukannya sibuk dengan berdoa, fokusnya orang-orang itu sibuk dengan bisnis di situ. Kemudian juga Yesus marah karena tujuan dari bait suci Allah untuk membawa orang-orang kepada Allah. Untuk mengenal orang kepada Allah yang hidup. Tetapi di situ justru dengan keadaan kesibukan mereka yang luar biasa, fokusnya sudah salah, membahayakan keselamatan jiwa dari bangsa-bangsa asing yang datang yang mencari Allah yang benar. Jadi apa yang mereka lakukan, Yesus marah karena sistem di dalam bait suci yang diciptakan pada waktu itu justru menghalangi orang kepada Tuhan yang benar. Seharusnya mereka berdoa di tempat itu. Bangsa-bangsa asing itu diajarkan berdoa. Bagaimana mereka berdoa. Bagaimana mereka mendekat kepada Allah yang hidup. Tetapi disibukkan dengan segala bisnis yang terjadi di situ. Seharusnya mereka boleh melakukannya itu di luar bait suci. Tetapi mereka melakukannya di dalam. Saudara, Yesus marah karena ternyata seharusnya sesuatu yang baik itu, tetapi ternyata fokusnya di sana keuntungan besar. Bahkan Yesus berkata, rumahku yang seharusnya disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Sarang penyamun adalah tempat yang tidak baik, saudara. Penuh dengan berdosa. Di dalam bait suci, di daerah yang seharusnya menjadi tempat orang-orang non-Yahudi untuk mendekat kepada Allah, di situ justru terjadi dalam tanda kutip penyamun. Terjadi sesuatu kejahatan yang luar biasa. Tuhan marah akibat apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap rencana Tuhan, saudara. Saudara, jadi kalau kita lihat sini, kemarahan Yesus itu karena orang-orang itu melanggar rencana Allah. Orang datang ke bait suci untuk mendekat kepada Tuhan. Tetapi di area itu justru mereka sibuk dengan urusan tukar menukar keuangan, urusan tawar-menawar, kemahalan ini dan sebagainya, sibuk dengan begitu. Itu seharusnya dilakukan di luar tembok daripada bait suci. Tetapi mereka di dalam. Yesus marah oleh karena apa yang mereka lakukan menghalangi keselamatan jiwa-jiwa. Menghalangi orang datang kepada Tuhan. Saudara, kita tidak perlu marah kok kepada hal-hal kalau misalnya cuma sekedar disinggung. Nggak perlu marah. Seorang yang bernama Winston Churchill. Kalau saudara pernah dengar atau di SMA mungkin pernah dengar sejarah Perang Dunia Kedua. Ada seorang Perdana Menteri Inggris yang terkenal namanya Winston Churchill. Pada waktu itu dia berada di dalam istilahnya pertemuan MPR DPR-nya Inggris. Dan akhirnya ada perdebatan dengan lawan politiknya yang bernama Lady Astor. Kemudian pada waktu itu mereka duduk bersebelahan, dia bersebelahan dengan Lady Astor dalam sebuah acara. Dan sambil minum kopi di situ sambil berdebat. Kemudian Lady Astor ini berkata, lawan politiknya. Lady Astor jadi perempuan ya, lady. Dia berkata nih si Lady Astor, kalau saya jadi istrimu, Winston Churchill, saya racuni kamu dengan kopimu itu. Kalau aku nih jadi istrimu, aku racuni kamu. Dijawab
oleh Winston Churchill begini nih. Kan dia bilang kalau saya jadi istrimu, saya racuni kamu dengan kopi sianida. Ya, berapa tahun yang lalu ramai itu di Indonesia, kopi sianida. Jadi kadang-kadang Pastor kalau lihat kopi Vietnam jadi ketawa, saudara ya. Ya. Nah, si Lady Astor ini bilang, kalau aku jadi istrimu, gua racuni lo. Saking kesel karena ini lawan politiknya. Kemudian Winston Churchill menjawab begini, kalau saya jadi suamimu, saya minum kopi itu. Artinya sesuatu yang seharusnya menjadi kemarahan oleh Winston Churchill dilayani dengan guyonan. Karena Winston Churchill tidak mau tersinggung gara-gara urusan begini. Ya. Kita perlu belajar untuk menganggap hal-hal yang tidak perlu itu jangan menyinggung kita. Kalau saudara membaca sesuatu di dalam media sosial jangan tersinggung saudara. Ya. Kalau itu ada sesuatu yang baik kita perbaiki diri lah. Tapi jangan tersinggung apapun kemarahan yang karena tersinggung kita rugi. Kedua, kita jangan marah dan tidak perlu marah bila ada perbedaan pendapat. Ya, di dalam kehidupan dunia ini kita bisa berbeda pendapat, selera kita, pandangan kita, kesukaan kita, nggak perlu ribut, nggak perlu diperdebatkan. Ya, karena masing-masing punya selera. Jadi kalau cuma sekedar perbedaan pendapat, selera, pandangan, jangan berdebat yang nggak perlu, jangan marah. Ya, juga kita nggak perlu marah bila sesuatu terjadi itu karena tidak sengaja. Memang tidak sengaja, saudara. Kalau kita normal, kita kan nggak maulah untuk menyinggung orang atau bikin konflik. Kita kan punya jiwa yang sehat, amin. Kita tidak mau, tapi terkadang karena Yesus sudah berkata tidak mungkin tidak akan ada ketersinggungan, tidak mungkin tidak akan ada konflik. Jadi memang bisa terjadi gak sengaja saudara, jangan marah. Kalau anak kecil menumpahkan gelas yang isi air atau susu tidak sengaja, gak perlu saudara marah-marah. Teman saudara mungkin pinjem handphone saudara, tapi meleset, jatuh dan pecah. Ya udah, nggak sengaja, ya. Nggak sengaja saudara. Bahkan terkadang saya pernah tahu kita ada mobil dan pada satu hari pastor ke satu tempat dan diajakin ke tempat yang ternyata tambah sempit, akhirnya keserempet. Ya. Seingat saya dia yang bawa, orang lain yang bawa jemaat. Ya, ada satu keserempet, ya udahlah, ada kegeseran dikit, nggak sampai nabrak sih enggak saudara, nggak sengaja. Dia sampai ke anak bilang, it's okay. Yang penting kamu oke. Nggak sengaja saudara. Siapa sih yang pinjam mobil sengaja menabrakkan? Nggak ada. Ya. Tidak sengaja saudara. Nggak perlu marah-marah. Coba dibicarakan, dibereskan. Jadi jangan marah karena tersinggung. Jangan marah karena perbedaan pendapat, perbedaan pandangan. Jangan marah saudara. Nanti sebentar lagi banyak nih. Di Indonesia perbedaan pandangan, pemilu kan. Yang satu ini pandangan Pak Ganjar, pandangan Pak Prabowo, pandangan Pak Anies. Ya, ini baru 3, saya nggak tahu siapa lagi tambah. Ya, pandangan nggak usah tersinggung karena beda pandangan. Berdoa saja kehendak Tuhan dan pilih menurut apa yang baik menurut pandangan Anda. Jangan ribut. Di gereja jangan ribut ya. Selesai sebulan sebelum pemilu
kan pasti rame nih pembicaraan. Nggak perlu ribut ya. Karena pandangan berbeda masing-masing pemilih. Jangan marah oleh karena sesuatu yang tidak sengaja, saudara. Saudara, ada juga yang disebut kemarahan yang sia-sia. Marah yang sia-sia, yaitu kalau marah sia-sia itu marah atas keadaan yang tidak bisa diubah. Keadaan yang memang tidak bisa diubah, jangan marah-marah. Anda tidak bisa apa-apa kalau mendadak pergi satu tempat ternyata ada banjir besar. Sehingga Shinkansennya nggak bisa jalan. Udah nggak usah marah-marah. Nggak bisa diapain, saudara. Ya, keadaan alam, sesuatu yang terjadi tidak bisa diubah. Jangan marah. Jangan marah bila ingat ini sia-sia, kemarahan yang sia-sia kalau Anda marah kepada orang yang sudah meninggal. Nggak perlu, saudara. Jangan sampai kemarahanmu disimpan padahal orang yang sudah meninggal. Nggak perlu marah yang sia-sia kalau tetangga saudara Anda sudah pindah ke satu tempat, Anda masih dendam, masih kesel sama orang itu. Nggak perlu. Atau orang itu sudah nggak ada di tempat Anda. Nggak perlu, saudara. Apalagi kalau orang itu sudah meninggal. Kalau kita marah-marah, itu kesia-siaan. Gak usah marah juga kalau pemerintah naikin BBM. Gak usah marah kalau BBM naik harganya. Gak perlu marah-marah yang sia-sia. Nanti jantungan, nanti darah tinggi. Gak perlu, saudara. Banyak hal kemarahan yang saudara mungkin bisa pikirkan kesia-siaan. Tidak perlu. Kemudian kita lihat, tadi kita belajar Yesus marah dengan alasan yang tepat. Karena rumah doa diubah menjadi sarang penyamun. Yang kedua, kemarahan yang tepat adalah kita tahu dari Yesus bahwa Yesus berkata ada tertulis. Maksudnya apa? Ada penjelasannya, saudara. Anda marah harus berikan penjelasan. Jangan sekedar marah. Yesus memberikan penjelasan yang besar mengapa penjelasan dalam kemarahannya yang besar, yaitu rumah doa untuk bangsa non-Yahudi, daerah yang seharusnya menjadi tempat bangsa non-Yahudi mencari Allah, telah dibuat menjadi tempat keserakahan. Tuhan katakan ada tertulis, ada penjelasan. Yesus tidak sekedar marah-marah membalikan meja, ada alasannya dia. Jadi ketika kita marah, kita ini perlu beri penjelasan. Supaya orang lain jadi tahu. Kita perlu memberikan penjelasan dengan alasan supaya orang tahu kenapa kita marah, supaya orang itu bisa memperbaiki dan tidak mengulangi. Jangan sekedar marah-marah dan berkata, udah pikir sendiri aja. Jangan, saudara, kalau saudara marah berikan penjelasan. Kita orang tua kalau marah dengan anak kita berikan juga penjelasan. Jangan sampai tidak. Ya, jangan sekedar emosi yang meluap, kita tidak memberikan alasan kenapa kita marah. Ya. Nah, kita lihat dari Yesus. Tadi saya bilang dari kemarahan dia putar, dia usir. Kemudian ternyata setelah itu orang-orang datang dan terjadi kesembuhan. Jadi kita lihat dari kemarahan Yesus ada sesuatu yang produktif. Maka datanglah orang-orang buta, orang-orang timpang kepadanya, kepada Yesus dalam bait Allah. Dan mereka disembuhkannya. Setelah Yesus marah dan mengusir para penjual itu, maka orang-orang bisa dengan lega jadi tenang di tempat itu untuk bisa berdoa di bait Allah. Dan setelah mereka berdoa, mereka datang kepada Tuhan Yesus, mereka datang kepada Allah sendiri, maka terjadi kesembuhan dan pemulihan. Sebab di tempat itu sebelumnya sibuk orang dengan, ini tukar duit. Ya. Siapa yang mau tukar duit? Sini.
Terus yang, mau cari apa? Mau cari kambing, ini ada kambing-kambing. Oh sibuk, jadi nggak bisa berdoa. Sekarang mereka diusir semua, tenang, ada doa. Alkitab mengatakan firman Tuhan di Timotius. Doakanlah supaya kerajaan dan raja itu boleh tenang. Supaya kamu bisa berdoa. Tempat yang tenang Anda bisa berdoa. Ini penting sekali. Juga penting, jiwa yang tenang Anda bisa berdoa. Kalau jiwamu terus tegang Anda sulit berdoa. Makanya perlu kita mendekatkan kepada Tuhan. Supaya kita di jamaah ada ketenangan dan kita berdoa. Waktu orang-orang itu diusir dari bait suci, di situ akhirnya ada satu ketenangan, mereka datang, mereka bisa berdoa sesuai dengan rencana Allah, rumahku akan disebut rumah doa. Mereka berdoa, mereka datang kepada Tuhan dan Tuhan menjamah dengan kesembuhan. Haleluya. Setiap ada seorang yang filosofer zaman dulu yang bernama Aristoteles. Ya. Aristoteles berkata setiap orang bisa marah. Itu gampang saudara. Tetapi marah dengan tepat, marah dengan derajat yang tepat, jangan berlebih-lebihan. Marah dengan waktu yang tepat, marah dengan tujuan yang tepat, marah dengan cara yang tepat, tidak bisa semua orang melakukannya. Yes, memang tidak mudah. Tidak mudah. Kita butuh pertolongan Tuhan. Di sini ada beberapa tips kita bisa belajar bagaimana mengelola kemarahan kita. Sehingga kemarahan kita menjadi kemarahan yang tepat. Bukan sekedar kemarahan yang emosi yang akhirnya merusak. Tetapi kita mau kemarahan kita seperti Yesus yang marah. Tetapi setelah itu ada satu pemulihan. Kita ingin kemarahan kita ingin sesuatu yang kita marah. Tetapi di situ ada hasil yang positif, ada kebaikan. Tips mengolah kemarahan. Yakobus pasal 1 ayat 19. Yakobus pasal 1 ayat 19 firman Tuhan berkata, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Ingat, jangan lupa nih saudara ya. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, lambat juga untuk marah. Anda bisa marah, tapi jangan cepat-cepat, jangan terbawa emosi, jangan sembarangan. Ya, ingat, ayat ini sangat penting saudara. Jadi kalau Tuhan bilang ingat, jangan lupa nih ya. Yakobus pasal 1 ayat 19, setiap orang, siapapun, khususnya Anda orang percaya, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Ingat ayat ini, masukkan ke dalam diri kita hafal. Ini mengelola kemarahan. Belajar, satu, berusaha untuk mengerti. Mengapa orang itu berbuat demikian. Berusaha mengerti. Apakah saya salah menyampaikan sesuatu sehingga dia salah mengerti sehingga terjadi konflik. Belajar untuk berusaha mengerti orang lain. Yang kedua, juga belajar mengontrol emosi kita. Belajar mengontrol emosi kita. Salah satunya jangan cepat-cepat meresponi. Tenang dulu, tutup mulut dulu. Ya, istilahnya tungguin sampai orang itu selesai atau sebanyak mungkin dia bicara. Ya. Jaga kontrol emosi Anda. Emosi harus di bawah kekuasaan kita, jangan kita dikuasai oleh emosi. Kemudian mengelola kemarahan juga dengan jangan dibiarkan, jangan diem begitu aja, ya, dan meninggalkan permasalahan. Kita harus bicara, ambil waktu untuk berbicara. Juga
hati-hati jangan disimpan kemarahan itu. Satu hari bisa meledak, bahaya sekali. Makanya jangan dibiarkan begitu saja, jangan disimpan begitu saja, tapi dibicarakan. Ya, dibicarakan, ambil waktu untuk berbicara. Dan ini yang penting mengelola kemarahan ini, yaitu satu tip, berpikir hal-hal positif sebelum marah timbul. Pikirkan hal-hal yang positif sebelum kemarahan timbul. Ada satu kisah. Ya, kisah ini diambil dari satu buku yang berjudul Seeds of Inspiration. Kisah ini hal pernah terjadi betul-betul saudara ya. Anda pernah tahu mungkin kalau di Indonesia mungkin banyak ya. Oli yang mereknya Standard Oil. Kalau di motor itu suka ganti oli ya, Standard Oil. Nah, Standard Oil itu kepunyaan dari seorang yang bernama Rockefeller. Ini orang yang salah satu yang terkaya di dunia. Ini kejadian 100 tahun yang lalu, tapi ini real terjadi saudara ya. Nah, Standard Oil yang milik John Rockefeller ini pernah mengalami satu kerugian yang luar biasa karena kesalahan dari salah satu manajernya. Salah satu manajernya itu membuat keputusan yang salah sehingga mengakibatkan perusahaan rugi 2 billion US dollar. 2 miliar US dollar saudara. Dan itu 100 tahun yang lalu. Jadi angka yang luar biasa fantastik. Kalau dikaliin 10 kali aja. Saudara ini kerugian kemungkinan bisa 20 miliar dolar US, 2 billion US dollar. Nah, ini kejadian benar dia rugi perusahaan ini oleh salah satu manajer yang salah membuat keputusan. Berhak enggak John Rockefeller sebagai owner daripada perusahaan ini? Ya berhaklah marah-marah. Siapa yang mau perusahaannya yang punyanya bisa rugi pada zaman itu 2 billion US dollar, 2 miliar US dollar. Siapa yang mau rugi saudara? Ya. Kalau pegawai rugi gak ada masalah. Tetapi kalau yang owner rugi, wah. Nah, kemudian pada waktu itu sebelum terjadi meeting yang besar, Rockefeller ini memanggil seorang yang bernama Edward Bedford. Bedford ini adalah partner di dalam perusahaan. Jadi bukan manajer tapi partner dalam perusahaan dan bertemu dengan Rockefeller. Dan ketika ia masuk ke kantor Rockefeller itu, Tuan Rockefeller ini sibuk dengan menulis di satu kertas note. Saudara, dia tulis-tulis ya. Sambil rekan partnernya itu namanya Bedford datang masuk ke kantor, dia sibuk nulis-nulis. Kemudian dia berhenti dan dia berkata kepada Bedford, kamu kan sudah dengar bahwa perusahaan kita ini mengalami kerugian yang besar. Kamu sudah dengar kan? Bedford bilang iya. Terus John Rockefeller bilang, aku mikirkan ini tentang kerugian kita yang besar ini. Tapi ya, sebelum aku minta manajer itu yang membuat kesalahan, aku panggil untuk menghadap aku sedang membuat catatan. Dia bilang aku akan membuat catatan. Kemudian Bedford sambil ngelirik di atas meja dari Rockefeller itu, kertas yang ditulis itu ternyata tulisannya begini saudara. Hal-hal yang baik yang pernah dilakukan oleh manajer yang berbuat salah ini. Hal-hal baik oleh manajer itu. Dan di bawahnya tertulis di dalam carik itu daftar yang cukup panjang, hal-hal yang baik dari manajer yang berbuat kesalahan sebelum dia berbuat salah ini. Tapi dia mempunyai daftar-daftar hal yang baik. Termasuk di dalam daftar itu kebaikan-kebaikan manajer yang berbuat salah ini. Ada 3 kesempatan dari manajer itu membuat keputusan yang sangat menguntungkan perusahaan. Lebih besar daripada perbuatan salah dia. Terus
Bedford di dalam tulisannya berkata nih, aku tidak akan pernah melupakan pelajaran yang aku terima pada waktu aku masuk ke kantor Rockefeller ini. Bagaimana dia menghandle kerugian yang besar dari perusahaan. Bagaimana dia akan memarahi manajer itu. Rupanya Bedford ini belajar luar biasa karena dia belajar apa? Bila seorang tergoda untuk marah-marah sebelum berpikir panjang, sebelum berpikir positif tentang orang itu, maka masalah itu akan menjadi lebih besar. Pelajaran yang diambil dari Bedford, dari Rockefeller adalah bahwa sebelum engkau menegur orang, pikirkan hal-hal yang positif dari orang itu. Apalagi kalau nanti Anda sebagai seorang manajer, Anda mungkin harus menegur bawahan. Jangan sekedar menegur, tetapi Anda pikirkan yang positif-positif yang pernah orang itu lakukan. Sehingga Anda bisa marah dengan tenang. Marah bukan emosi, tetapi marah untuk mendidik orang. Haleluya. Kita belajar, marah boleh. Marah yang tepat, marah dengan alasan yang tepat. Marah dengan apa saudara? Kemarahan kita dengan ada penjelasan yang jelas. Jangan sembarangan marah ya. Dan tadi saya bilang ada tips untuk mengolah kemarahan kita. Berusaha untuk mengerti. Jangan buru-buru menghakimi tetapi berusaha mengerti orang lain. Bisa juga mungkin kita yang salah menyampaikan. Kontrol emosi Anda, jangan dikuasai oleh emosi. Kalau Anda sudah emosi, lebih baik Anda keluar dulu, ngopi dulu, rileks dulu. Ya. Jangan langsung pada waktu itu. Juga tips mengontrol kemarahan, jangan didiamkan, jangan disimpan begitu saja. Nanti akan meledak. Ambil waktu untuk berpikir hal-hal positif, khususnya terhadap orang lain, sebelum Anda mungkin membicarakan atau Anda juga bisa marah, is okay, tetapi Anda berikan penjelasan dan kenapa Anda marah. Jangan sekedar cuma marah. Haleluya. Firman Allah mengatakan bahwa sebisanya kita mempertahankan kehidupan yang damai dengan orang lain. Memang kadang tidak terhindar. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang menjengkelkan. Kita bisa bertemu dengan orang yang merugikan Anda. Kita bisa juga bertemu dengan orang yang bisa membuat kita marah. Tetapi kita belajar hari ini bagaimana Yesus marah, yaitu marah untuk menyelesaikan persoalan. Marah yang dilandasi dengan kasih. Karena Tuhan Yesus mengasihi jiwa-jiwa. Orang-orang yang melakukan perdagangan di tempat wilayah orang-orang non-Yahudi yang seharusnya mereka dibawa untuk mengenal Allah yang benar, dibawa untuk belajar berdoa sesuai dengan prinsip Alkitab, tetapi di daerah itu justru mereka dihalangi untuk mengenal Allah. Tuhan Yesus marah. Anda bisa marah, tapi marah itu supaya orang-orang kembali ke jalan yang benar. Jangan sembarangan marah. Saya tutup dengan Roma pasal 12 ayat 18. Roma pasal 12 ayat 18. Tadi saya bilang memang terkadang di dunia ini kita bisa saja ketemu orang yang sangat-sangat menggejengkelkan Anda. Atau Anda bekerja, atau Anda punya bawahan yang membuat Anda bisa marah, gampang emosi. Ya. Roma 12 ayat 18 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, pada Anda, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ayat ini ditulis karena Tuhan tahu ada orang-orang yang bisa menjengkelkan luar biasa.
memancing emosi saudara luar biasa. Tetapi firman Tuhan bilang sedapat-dapatnya. Kalau hal ini tergantung kepadamu, kepada Anda, kepada kita, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Haleluya. Jadi marah bisa, tapi marah dengan alasan yang tepat, saudara. Marah boleh, tapi Anda harus memberikan penjelasan. Jangan sekedar marah karena emosi. Marah boleh, tetapi belajar lambat, cepat dengar, lambat berbicara, lambat marah. Tapi marah boleh. Marah yang Anda bisa kontrol, marah yang Anda belajar untuk mengerti orang lain, marah yang sebelum Anda marah, berpikir positif tentang orang yang akan Anda marahi. Haleluya. Sehingga kita tidak terpancing dengan emosi luar biasa. Dan kalau kita tergantung hal itu pada kita, berusaha untuk hidup damai dengan semua orang. Mari kita bangkit bersama. Haleluya. Haleluya. Tuhan, di dalam firman-Mu hari ini kami belajar. Engkau Yesus bisa marah. Tapi Engkau marah karena orang-orang yang seharusnya datang kepada Allah dihalangi. Engkau marah karena seharusnya bait Allah yang menjadi tempat orang berdoa tetapi menjadi sarang penyamun. Fokusnya sudah salah. Engkau marah karena tindakan-tindakan orang-orang itu membahayakan jiwa daripada orang-orang yang ingin datang mendekat kepada Allah. Tuhan, ajar kami untuk tidak sembarangan marah. Tetapi kalau kami marah, kami punya alasan yang tepat. Karena sesuatu perkara itu adalah perkara yang dapat menjerumuskan ke dalam dosa, atau perkara yang menghalangi orang lain untuk datang kepada Kristus. Ajar kami juga bagaimana untuk kami bisa mengekspresikan kemarahan kami bukan dengan emosi, tetapi dengan memberikan penjelasan yang clear, Tuhan. Sehingga ada solusinya, bukan sekedar emosi. Tuhan, tolong kami juga untuk memahami dan tidak melupakan apa yang Kau perintahkan dalam firman-Mu di dalam Yakobus pasal 1 ayat 19. Firman Tuhan berkata untuk kami tidak lupa ingat sesuatu ini, yaitu lambat berkata-kata, lambat marah, tetapi cepat mendengar. Artinya kami boleh mendengar lebih dulu sebelum kami ngomong. Memperhatikan lebih dulu sebelum kami ngomong. Memikirkan lebih dulu sebelum kami ngomong, Tuhan. Tuhan, tolong kami, Tuhan, untuk kami boleh menghandle kemarahan dengan tepat, Tuhan. Sehingga dari contoh yang kami belajar daripada Engkau, kemarahan-Mu yang tepat, hasilnya satu perubahan. Orang-orang datang ke bait suci. Orang-orang sungguh-sungguh mendekat kepada Allah. Dan tempat itu menjadi apa yang Kau kehendaki, yaitu rumah doa. Maka kami lihat di mana Allah melakukan anugerah, bahkan kesembuhan dan pemulihan terjadi. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh mengerti dan memahami bagaimana untuk marah yang tepat, sehingga dari itu ada hasil yang membawa perubahan yang positif di dalam relationship kami, di dalam situasi keluarga,
dalam situasi pekerjaan kami, bisnis kami Tuhan. Tuhan tolong kami. Engkau sudah memperlihatkan kemarahan yang tepat. Hanya dari-Mu yang sanggup mengajar kami bagaimana kami mengontrol, mengendalikan kemarahan. Sehingga dari situ ada satu perubahan yang positif. Tuhan terima kasih. Bawa kami terus untuk memahami. Kalaupun terjadi konflik, ketersinggungan, argumentasi, kami tidak perlu kecewa. Karena Tuhan pasti menolong kami dan memampukan kami mengubah keadaan itu menjadi sesuatu yang positif. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. God bless.